Oke guys, jadi di sini aku akan sharing bagaimana cara membayar biaya UTBK atau SBMPTN di Bank BRI. Nah, sebenarnya ini file 2021 ya, tapi di tahun 2022 ini caranya juga sama. Nah, oke, pembayaran biaya UTBK atau SBMPTN LTMPT melalui Bank BRI itu dapat dilakukan pada aplikasi Brimo atau melalui Bank BRI langsung di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi yang pertama aku akan ngejelasin bagaimana cara membayar UTBK SBMPTN melalui internet banking versi aplikasi BRI. Nah, jadi buat teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, nama aplikasinya yaitu Brimo. Kalian tinggal cari di App Store atau Play Store aja, ketik Brimo, itu bakalan langsung ada aplikasi BRI yang berwarna biru. Nah, pertama kalian login pada aplikasi Brimo, kemudian pilih lainnya pada tampilan menu di home. Nah, jadi seperti ini yang di sebelah kiri. Nah, di sana itu ada garis 3 yang tertulis bacanya lainnya. Nah, kalian tinggal klik lainnya aja. Yang kedua, pada fitur lainnya, pilih menu LTMPT. Nah, kalau kalian udah klik lainnya, itu bakalan muncul seperti gambar yang sebelah kanan ini, bakalan ada LTMPT di paling bawah. Nah, kalau udah klik LTMPT, isikan kode bayar dan nisan, lalu akan tampil data pembayaran. Jika telah selesai, input PIN dan akan diterbitkan bukti transaksi. Nah, jadi di bagian pembayaran itu bakalan minta yang namanya kode bayar. Nah, kode bayar ini didapatkan ketika kalian udah mengisi formulir cara pendaftaran SBMPTN. Kalau kalian masih bingung gimana cara daftar SBMPTN UTBK, kalian tinggal lihat video aku yang kemarin sebelum video ini ya, udah aku posting gimana cara daftar SBMPTN sampai mendapatkan kode PIN pembayaran. Nah, setelah kalian membayar sesuai yang diminta, kalian harus menyimpan bukti transaksi dan melanjutkan proses melalui portal LTMPT. Nah, jadi kalau kalian udah bayar, bagian Saintek itu membayar Rp200.000, Sosum juga Rp200.000. Namun kalau kalian mengikuti yang campuran Saintek dan Sosum, kalian membayar sebanyak Rp300.000. Nah, kalau kalian udah membayar, jangan lupa kalian simpan buktinya. Kalian bisa screenshot. Oke, kemudian yang kedua, selain kalian bisa membayar melalui aplikasi BRI, kalian juga bisa melalui Bank BRI langsung ke tempatnya. Nah, yang pertama, melakukan transaksi dengan mengisi slip setoran dengan data. Yang pertama, nama dan alamat pembayar. Nah, jadi kalau misalnya kalian ke bank, itu kalian langsung mengisi kertas gitu kan, atau kalian langsung ke tellernya aja bisa kok. Tapi kalau misalnya kalian disuruh mengisi sesuatu, ya kalian langsung isi aja nama dan alamat pembayar. Nama kalian, alamat kalian di mana. Dan kemudian yang kedua, kalian tulis keterangan pembayarannya. Nah, jadi kalian tulis untuk mengikuti UTBK LTMPT tahun 2022. Nah, kemudian yang ketiga, kalian isi juga kode bayar dan nisan. Seperti aplikasi tadi, kalian juga harus menulis kode bayar dan nisan kalian. Kode bayarnya juga sama seperti di slip pembayaran pada saat kalian mendaftar UTBK. Nah, kemudian yang keempat, isi nomor rekening tabungan atau giro jika debit rekening, dan isikan tunai jika membawa uang tunai. Nah, jadi kalian harus menulis nomor rekening kalian dan memberikan uang tunai yang kalian mau pakai bayar SBMPTN. Isi jumlah sesuai nominal pembayaran, yaitu Rp200.000 untuk Saintek dan Sosum atau Rp300.000 untuk yang campuran. Nah, setelah itu kalian menyerahkan slip setoran dan slip pembayaran UTBK yang diperoleh setelah melakukan pendaftaran pada laman portal kepada teller. Nah, kalau udah kalian mengisi identitas itu, kalian langsung memberikan ke teller beserta dengan slip pembayaran yang kalian dapatkan setelah mendaftar SBMPTN. Nah, selanjutnya teller akan memproses dan mencetak bukti pembayaran kalian. Setelah diproses dan sudah ada buktinya, simpan bukti itu untuk melanjutkan proses melalui LTMPT. Nah, jadi kalau misalnya pembayarannya udah selesai, kalian langsung masuk lagi di portal LTMPT untuk melanjutkan proses pendaftarannya. Kalian bisa cek video aku sebelumnya, udah aku jelasin, oke?
Nah, selanjutnya ini adalah metode pembayaran melalui Bank BNI. Nah, di sini juga bisa menggunakan mobile banking, bisa menggunakan SMS banking, bisa menggunakan internet banking, ATM atau kantor cabang, itu semuanya bisa. Nah, yang pertama aku akan ngejelasin kalau kalian memakai aplikasi BNI Mobile Banking. Nah, kalian bisa mendownloadnya, aplikasinya namanya BNI Mobile Banking warna orange. Kalian bisa download di App Store dan di Play Store itu ada. Oke, kalau kalian udah download, yang pertama login ke BNI Mobile Banking. Kemudian milih menu pembayaran. Nah, di situ udah aku lingkari warna merah ya, menu pembayaran. Nah, kemudian selanjutnya pilih menu biaya pendidikan. Nah, itu yang dilingkari warna merah. Kemudian pilih rekening pendebetan. Kemudian pilih pendaftaran untuk pemilihan jenis layanan. Terus pilih UTBK LTMPT pada institusi, dan yang ketujuh input kode bayar dan input juga nisan kalian. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini tuh udah muncul semua, kalian mengikuti pendaftaran apa dan kalian pilih UTBK, terus kalian isi nomor kode bayar dan nisan sesuai di slip pembayaran pada saat kalian mendaftar UTBK. Nah, kemudian yang terakhir kalian tunggu konfirmasi pembayaran dan simpan bukti transaksinya. Nah, akan muncul seperti ini. Kalian tinggal memasukkan password dari aplikasi BNI kalian. Nah, kemudian kalian klik lanjut, dan setelah transaksi berhasil itu bakalan muncul bukti transferannya. Nah, kalian tinggal screenshot dan simpan buktinya dengan baik. Nah, kemudian kalau kalian mau memakai ATM, kalau misalnya kalian nggak punya aplikasinya, itu kalian juga bisa pakai ATM ya. Nah, jadi kalian tinggal ke ATM aja, masukkan kartu kalian dan masukkan passwordnya, dan kalian langsung milih menu pembayaran. Nah, oke, jadi ini untuk BNI ya, kalian masukkan kartu, kemudian kalian masukkan password, dan akan muncul seperti ini, kalian pilih pembayaran. Nah, kemudian pilih berikutnya, dan setelah itu kalian pilih universitas. Nah, kalau kalian udah klik pembayaran akan muncul seperti yang gambar sebelah kiri, ini kalian pilih menu berikutnya, kemudian selanjutnya kalian pilih universitas. Nah, setelah itu kalian pilih UTBK LTMPT. Nah, jadi bakalan langsung muncul otomatis di ATM ya, di layar ATM. Nah, setelah itu kalian langsung input aja kode pembayaran yang sesuai ada di slip pembayaran kalian pada saat mendaftar SBMPTN atau UTBK. Kalian masukkan aja kode bayarnya, dan kemudian jangan lupa kalian juga harus memasukkan nisan. Nisannya harus benar ya, jadi jangan sampai ada yang salah. Nah, lalu akan muncul layar informasi terkait pembayaran dan nominal pembayaran. Nah, kalau misalnya kalian mengikuti Saintek atau Sosum, itu pembayarannya hanya 200.000. Tapi kalau misalnya gabungan atau campuran Saintek dan Sosum, itu kalian membayar 300.000. Nah, kalau misalnya udah sesuai, kode bayarnya udah benar, nisannya udah benar, dan nominalnya juga udah benar, kalian langsung klik dia aja. Nah, kalian langsung klik ya. Nah, kemudian pilih jenis rekening yang Anda inginkan, kalian pilih tabungan. Nah, kemudian setelah itu pembayarannya akan berhasil dan struknya itu bakalan langsung keluar. Nah, jadi struknya ini kalian simpan dengan baik. Nah, saran juga, kalau misalnya kalian mau membayar pakai ATM, itu pastikan struknya itu ada ya, karena biasanya kan ada ATM yang struknya itu nggak ada atau habis kertasnya. Nah, jadi pastikan kertas struknya itu ada supaya kalian bisa menyimpan bukti pembayarannya. Nah, selanjutnya ini masih tentang BNI, kantor BNI. Nah, kalau tadi aku ngejelasin menggunakan aplikasi, dan yang kedua menggunakan ATM, dan yang ketiga ini aku menjelaskan bagaimana caranya membayar di kantornya langsung atau kalian ke banknya langsung, ke teller. Nah, yang pertama caranya adalah calon peserta UTBK SBMPTN LTMPT datang ke kantor cabang BNI terdekat dan memberikan kode bayar dan nisan kepada teller. Nah, jadi kalian langsung ke bank BNI aja, ke kantornya, dan
dan kalian langsung menyerahkan slip pembayaran berupa kode bayar dan nisennya itu kepada tellernya. Jadi nggak usah ribet, langsung ke tellernya aja menyerahkan slip pembayaran yang kalian dapatkan dari pendaftaran SBMPTN. Nah, kemudian yang kedua, teller akan memproses transaksi dengan kode bayar dan nisen yang diberikan. Nah, jangan lupa uangnya juga diberikan ya. Kemudian yang ketiga, kalau tellernya udah memproses, yang ketiga itu bukti bayar atau resep dicetak dan diberikan ke calon peserta UTBK. Nah, jadi kalau misalnya si tellernya udah memproses dan kemudian memberikan bukti, nah bukti transaksinya itu kalian simpan karena itu bakalan sangat berguna, jadi jangan sampai hilang. Nah, jadi itu dia cara pembayaran menggunakan Bank BNI. Yang pertama tadi aku menggunakan aplikasi, yang kedua menggunakan ATM, dan yang ketiga ini langsung ke banknya langsung.